misi jiwa itu adalah hal yang kalian sukai, dibiayainnya sama Tuhan. Nyaman banget nggak sih? Jadi misi jiwa itu pasti hal yang kalian sukai, hal yang kalian sudah punya bakat, kalian memang passionate dalam hal itu. Lalu kalau kalian benar-benar melakukan misi jiwa dengan benar, itu uangnya dialirkan langsung sama Tuhan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah kita pikir untuk hidup aman itu uang yang lebih banyak, padahal tidak. Kalau kita sudah jalanin misi jiwa, rezeki itu bukan cuma soal uang. Akhirnya kita yang menarik uang. Karena kalau kita udah menjalani misi jiwa, uang yang datang, kita nggak hitung-hitung. Yang sekarang kita akan membahas soal life purpose. Ini banyak sekali dibahas karena terkadang kita sampai di satu waktu, buat apa sih kita hidup? Kita tuh harusnya hidup sebagai apa? Ngapain? Ini udah bener apa belum? Terus ujungnya jadi depresi. Dan akhirnya menarik banyak hal-hal yang lebih negatif lagi. Jadi sekarang kita bahas soal life purpose. Banyak orang yang menjalani hidup yang ternyata adalah kata orang. Banyak orang yang menjalani hidup ternyata ini ekspektasi dari orang lain atau identitas yang diberikan sama orang lain. Sehingga akhirnya kalau kita tidak menjalani sesuai dengan fitrahnya kita diciptakan untuk apa, akhirnya burn out. Karena bisa jadi hal yang kita lakukan kita nggak suka, emang bukan di situ gitu. Ada salah satu klienku yang dia sekarang bekerja sebagai creative agency gitu ya. Dan ketika ditanya kenapa kamu di creative agency, karena aku lagi rebel sama orang tuaku disuruhnya bisnis gitu, ngambilnya bisnis. Aku rebel aja, jadi aku kreatif aja ambilnya gitu. Yang mana setelah dikenali ternyata dia itu orang yang sangat science. Dan bahkan dia baru sadar dia sangat science itu ketika sudah umur 30-an, hampir 40. Jadi itulah pentingnya kita untuk menyadari bahwa life purpose itu selalu hal yang kamu sukai. Ketika kita muda, terkadang hidup yang memberikan kita gitu, kayak aku kuliah psikolog gitu, atau aku kuliah ekonomi, sebenarnya aku nggak mau gitu. Tapi kalau sesuatu sudah terjadi, itu biasanya sudah ada peran takdir di situ. Karena setiap manusia punya destiny, kita punya fate, kita punya takdir. Takdir ini yang terkadang sakit. Kadang-kadang, kenapa aku harus menikah dengan orang ini? Kenapa aku harus menikah dengan orang itu? Kenapa aku harus punya orang tua yang seperti ini? Kenapa aku harus kuliah kayak gini? Kenapa gini? Kenapa itu? Itu akhirnya ketemu di umur-umur tertentu ketika kita kesadarannya sudah lebih tinggi. Jadi kita perlu menyadari, kita ini sekarang menjalani apa, tapi apapun itu yang akhirnya sudah diketok palu sama Tuhan untuk terjadi di hidup kita, itu memang untuk perkembangan kita sendiri. Karena aku di umur sekarang itu hasil dari kuliahnya komunikasi, kerjanya 15 tahun finance, ujung-ujungnya seperti diberhentikan secara tidak hormat, akhirnya aku bertemu dengan spiritual, itu bukan jalan yang sesuai dengan otak kita gitu. Tapi jalan dari Tuhan tuh memang selalu amazing, yang mana ketika kita akhirnya bisa embracing our life, itu jadinya lebih berwarna gitu. Dan akhirnya kita menyadari bahwa semua yang buat kita akan muncul untuk kita. Jadi kita perlu paham ini kenapa ini yang muncul, pasti di situ ada pelajarannya. Jadi kalau misalnya yang kalian yang umur 20 tahun ke bawah atau masih 20-an early yang merasa hidupnya diatur sama orang tua, itu pasti kalau itu terjadi, itu pasti ada silabusnya di hidupmu. Karena seseorang yang sampai akhirnya umur 40, aku bisa bilang bahwa semua nabi itu, kecuali Nabi Isa ya, jadi nabi di umur 40. Nabi Muhammad jadi nabi di umur 40, karena 40 itu seperti pivotal point, seharusnya seseorang sudah menjalani life purpose-nya, sudah ketemu sebagai apa. Makanya pivotnya tuh di 25, ada quarter life crisis, di 35 itu ada perubahan karir misalnya. Tapi pun tidak berubah, mungkin memang life purpose-nya dia ada di field itu gitu. Jadi pentingnya kita untuk memahami bahwa aku nih sukanya apa, aku nih hobinya apa, aku punya mimpi apa. Itu biasanya mengarahkan kita kemana life purpose kita seharusnya berada. Tapi ujung-ujungnya kalau ditanya life purpose itu buat apa, intinya adalah apa hal yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki yang akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain, lagi-lagi untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita masih bekerja di satu tempat yang goals-nya hanya untuk memperkaya perusahaan, biasanya sih belum, meskipun tidak selalu, kecuali memang orang itu life purpose-nya yang punya perusahaan itu sehingga akhirnya bisa punya misi atau purpose tertentu untuk membantu orang lain lagi. Tapi intinya life purpose seseorang itu pasti highly likely bermanfaat untuk orang lain. Gitu.
Betul. Jadi itu juga selalu aku bilang sama klien-klien aku, jangan takut untuk explore. Bahkan aku selalu mengencourage klien-klienku untuk bisa solo traveling. Karena ketika kita solo traveling itu hening. Orang-orang yang nggak bisa sendirian solo traveling udah kayak mau mati. Tapi itu perlu, karena kita perlu mati dulu sebelum kita bangkit kembali. Jadi kita perlu eksplorasi, explore selama masih hidup, selama belum janur kuning. Selama mental illness, explore. Sakit fisik, explore. Semua explore. Sehingga akhirnya kita bisa tahu, oh wisdomnya tuh ini toh, di balik itu. Jadi explore, jangan takut. Karena yang bukan untukmu pasti akan ditutup. Nah, ragu itu adalah salah satu musuh yang terbesar. Karena ragu itu adalah ngelangkah belum, udah ragu duluan. Mending ngelangkah aja, jatuh ya nanti bangkit. Karena diri kita itu selalu bisa menemukan jalan keluar kalau sudah terjadi. Kalau kita tuh punya hormon yang mana kalau kita ketimpa masalah, itu tiba-tiba ada aja, oh gini gitu. Itu namanya kalau di frekuensi otak itu gamma. Kayak dikejar anjing aja, kita bisa lompat setinggi tembok gitu. Karena udah ada, mekanisme di tubuh kita udah ada. Dan kalau masalahnya sudah benar-benar terjadi, kita akan tahu harus apa. Tapi kalau belum, kita hanya punya plan A, plan B, plan C, terus sampai Z gitu. Yang terjadi yang worst case, itu yang ngapain? Jadi kita took away today's peace. Jadi penting untuk kita, untuk menyadari bahwa kadang-kadang gimana nanti. Itu kadang-kadang penting loh. Bukan nanti gimana, ya gimana nanti. Karena ketika nanti di situ kita kan udah punya kalau udah kejadian kita nggak punya pilihan lain selain menyelesaikan. Tapi kalau belum, kita kan terus bikin nanti gini, ini. Padahal lah kejadian juga belum, kejadian aja belum tentu gitu. Jadi pentingnya present moment itu adalah saat ini aja. Saat ini ada masalah depan mata apa? Ini. Ya udah selesaikan yang itu. Yang belum, yang masalah 5 tahun lagi, masalah 10 tahun lagi, ya gak usah dibahas sekarang gitu. Daripada pusing. Begitu. Lalu untuk mencapai tujuan hidup itu, apakah kita butuh sosok yang inspiratif? Figur inspiratif sih selalu ada. Jadi bahkan aku sekarang hidup ya karena banyak yang sudah hilang, banyak yang sudah hancur. Aku jadi bener-bener kayak sekarang, kalau aku mau belajar, aku selalu bilang, Allah tolong dong aku mau belajar lagi gitu. Nanti tiba-tiba dimunculkan, entah di IG feed, entah di mana diketemuin orang, tiba-tiba oh ini aku baru doa udah muncul orangnya gitu. Jadi kita perlu sadar bahwa semakin banyak kita bisa ngobrol sama Tuhan, banyak hal-hal yang cepat terjadi di hidup kita gitu. Jadi kita bisa belajar bahwa apapun tuh udah dipilihin gitu loh sama Tuhan. Jadi nggak perlu kita kayak pusing kayak milih sekolah anak gitu. Jadi kita coba cek ini aneh, ini gimana, semuanya pakai otak. Jadi dia burn out. Nanti ada yang salah dikit kecewanya setengah mati gitu. Padahal dalam melihat ya kita perlu menimbangkan pro kontra aja, tapi ada intuisi yang perlu dipegang. Kok feelingku sama sekolah ini enggak ya? Kok feelingku sama ini kayaknya iya ya? Itu perlu dimasukkan dalam kita menimbang segala pro kontra. Itu perlu. Karena banyak sekali orang yang hanya benar-benar pure dari logiknya aja gitu, dari pikirannya aja. Yang mana kita nggak pernah tahu yang lainnya. Kita perlu tahu, kita perlu memasukkan yang maha tahu. Untuk kita bisa membereskan segala sesuatu. Dan akhirnya inspirasi itu carilah sebanyak-banyaknya kamu bisa untuk mendapatkan inspirasi, karena tidak semua orang mendapatkan inspirasi dari rumah. Tidak semua orang mendapatkan inspirasi dari keluarga. Jadi, tapi Tuhan akan selalu memberikan inspirasi dari manapun kalau kamu mau melihat, kalau kamu mau memperhatikan. Sekarang kita bahas misi jiwa. Kenapa sih banyak orang ngomongin misi jiwa? Karena kalian tahu, misi jiwa itu adalah hal yang kalian sukai, dibiayainnya sama Tuhan. Nyaman banget nggak sih? Jadi misi jiwa itu pasti hal yang kalian sukai, hal yang kalian sudah punya bakat, kalian memang passionate di dalam hal itu. Lalu kalau kalian benar-benar melakukan misi jiwa dengan benar, itu uangnya dialirkan langsung sama Tuhan. Karena jadi kalau kita bekerja konvensional kan kita bekerja sama bos kita gitu. Yang kita senengin adalah bos kita. Uangnya dari bos kita kepikirannya kayak gitu kan. Padahal kalau misalnya kita udah jalan misi jiwa, bosnya itu ya Tuhan. Sehingga belok kanan belok kiri
ya udah Tuhan yang nentuin gitu. Ini ke kanan apa ke kiri. Untuk bisa sampai di situ aja itu perlu ada yang namanya berserah, surrender. Dan Islam artinya adalah surrender. Bukan kita yang ngatur, kita menjalani apa yang sudah disiapkan buat kita, yang terbaik buat kita. Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik. Kita mah nggak tahu. Kita pikir yang terbaik begini, sakit. Kita sini kecewa gitu. Kita perlu tahu bahwa kalau kita akhirnya dinasnya sama Tuhan, ya layaknya kita kerja gitu ya. Di BUMN misalnya bagus nih, perjalanan dinas ditanggung, rumah, kendaraan semua ditanggung. Kalau kita jalanin life purpose, semua juga ditanggung sama Tuhan. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah kita pikir untuk hidup aman itu uang yang lebih banyak. Padahal tidak. Kalau kita sudah jalanin misi jiwa, rezeki itu bukan cuma soal uang. Kita dikasih ini gratis, kita diketemuin ini, kita didapat dari itu, kita ini. Bahkan kita perlu keluar dari matriks uang yang mana orang selalu berpikir punya uang 2M masalahku akan beres. Good luck bertemu dengan KDRT. Good luck bertemu dengan takut mati. Good luck bertemu dengan identitasmu hancur di fitnah orang gitu. Tidak selalu lebih banyak uang itu artinya lebih bahagia. Tidak. Kita perlu uang itu hanya survival. Akhirnya kita yang menarik uang. Karena kalau kita udah menjalani misi jiwa, uang yang datang. Uang yang datang, kita nggak hitung-hitung. Bahkan ada kalanya ketika uang lagi agak nipis nih, kayak jeruk nih di akhir bulan, nipis gitu ya, dompet kayak jeruk nipis. Aku bertanya, ya Allah ini gimana uangku kayak gini, tinggal segini gitu. Habisin aja dulu, habis-habisin aku isi lagi kok. Sesimpel itu. Kalau nanti kalian sudah next level, kalian bisa meditasi dari ngobrol sama diri sendiri. Lebih dalam lagi ada Tuhan di dalam diri kita. Kita bisa ngobrol sama Tuhan dan semua jawaban bisa ditemukan di dalam. Dan ketika jawaban udah ketemu tuh kalian bisa tinggal nanya, aku tuh misi jiwanya apa sih? Aku tuh sebagai apa sih? Kalau lagi difitnah orang, ini aku bagaimana sih? Atau kalau lagi dibilangin kamu tuh jelek banget, bisa nanya, Tuhan apa iya aku sejelek itu gitu? Dan itu ada jawabannya semua di dalam. Ujung-ujungnya, kalau aku berbicara seperti ini buat apa? Supaya semua orang akhirnya bisa berdaya untuk dirinya sendiri. Karena kita perlu sadar, orang kita semua maha kaya kok. Kita sama-sama terkoneksi dengan Sang Maha Kaya. Kenapa kita jadi seakan-akan kita perlu mental miskin minta-minta sama orang? Mengemis-ngemis atas jabatan atau apa, ya tidak seperti itu. Apapun yang memang untukmu. Kalau memang dia life purpose sebagai presiden, akan terjadi dia sebagai presiden. Mau kita suka apa enggak gitu, kalau udah takdirnya yang jadi presiden dia, itu akan terjadi. Sehingga akhirnya kita tidak terlalu pusing sekali memikirkan ini tidak adil, ini tidak apa gitu. Tar dulu, beresin diri sendiri aja belum beres. Gitu. Oke, kalau mau misi jiwa nih biasanya aku next level ya. Karena ketika aku ada life purpose reading, aku juga kadang-kadang ada life purpose workshop. Nomor 1 tuh memang harus benerin diri sendiri dulu. Karena kalau belum benerin diri sendiri, kita masih jalan membawa banyak beban-beban hidup yang tidak seharusnya. Misi jiwa baru akan terbuka ketika kita sudah membersihkan hidup gitu. Jadi bersihkan hidupnya ya tadi bisa dengan journaling, bisa dengan berguru, bisa dengan mengikuti kelas-kelas inspirasi atau apapun itu yang bisa, atau mau healing atau mau ke psikolog, ke psikiater, kemanapun yang kamu mau, tapi sembuhkan dulu dirimu. Karena kalau belum sembuh, ya nanti dulu layaknya kita lagi sakit, orang kalau lagi sakit ya bed rest dulu. Baru nanti kalau udah sembuh, life purpose-nya akan terbuka dengan sendirinya. Semakin kita membersihkan diri. Jadi kita perlu sadar bahwa manusia itu sebenarnya hanya ruh Tuhan. Dan ruh itu nggak ada warna, nggak ada bentuk, ruh aja gitu. Ini spiritnya. Dan itu yang menyamakan antara kita semua satu sama lain. Dari ruh itu ada jiwanya. Rekaman-rekaman jiwa. Nah ini ada yang perlu dibersihkan dulu. Kita perlu sadar bahwa kita itu cahaya putih. Jadi warna-warna yang bukan warna kita itu perlu dibersihkan dulu. Sehingga akhirnya ketika kita sadar kita sudah lebih jernih, baru kita bisa masuk ke level misi jiwa. Tapi sebelumnya harus bersihkan dirimu sendiri dulu. Bisa dengan meditasi, karena aku hipnoterapis, jadi aku biasanya dengan hipnosis atau dengan meditasi gitu. Itu akhirnya bisa lebih mengenal dirinya sendiri. Dengan intuisinya di-enhance saja itu bisa sangat membantu loh. Begitu. Semoga teman-teman bisa semuanya ya. Kita sama-sama bahagia, kita sama-sama damai. Karena kalau enggak, aduh dunia ini udah pegel kalau kita cuma ngurusin orang lain. Terima kasih teman-teman. See you.